Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah dan DPR segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja usai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, jika tidak ada revisi terhadap undang-undang tersebut, maka dianggap inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusannya, MK menyebut pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat serta bersyarat sepanjang dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan, pemerintah tidak saja menerima keputusan itu, namun juga mengambil langkah cepat untuk memperbaiki Omnibus Law. Sejumlah aturan turunan yang dibuat pun akan dikonsolidasikan untuk diharmonisasi. Bisa menerima keputusan itu, tetapi yang lebih penting lagi adalah mengambil langkah-langkah cepat untuk segera memperbaiki. Seperti apa yang dipersyaratkan maksimum 2 tahun. Karena tidak boleh kosong situasinya, ya. Nah, ini yang sedang dilakukan. Oke, Ane? Turunannya akan berlaku atau tidak nanti pasti akan dikonsolidasikan. Ya, akan dikonsolidasikan untuk diharmonisasi lagi di mana kira-kira letak kelemahannya gitu. Sementara itu, DPR RI menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan akan mempelajari dan mengkaji terlebih dahulu isi putusan MK dengan utuh sebelum mengambil langkah sesuai mekanisme. Ya, ini kan baru putusannya tadi, kami akan lihat secara detail dan akan dibikin kajiannya oleh badan keahliannya, baru kemudian kami akan lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Pengamat hukum tata negara Jimmy Usfunan mempertanyakan frase inkonstitusional bersyarat pada pengujian formil. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasi perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Perbaikan yang dimaksud, apakah kemudian mengarah kepada Undang-Undang 12 2011 harus dirubah kemudian, baru kemudian harus merevisi Undang-Undang Cipta Kerja? Ataukah kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang harus direvisi itu kemudian undang-undang yang berkaitan dengan substansi norma-norma yang diubah setelah pengesahan. Nah, ini yang menjadi penting, yang harus kemudian menjadi kejelian, kecermatan dari pemerintah pembentuk undang-undang, mengingat model putusan MK 91 2020 konstitusional bersyarat dikaitkan dengan pengujian formil merupakan hal yang baru. Dalam pertimbangannya, MK menilai metode penggabungan atau Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas apakah metode itu merupakan pembuatan undang-undang baru atau melakukan revisi. Undang-Undang Cipta Kerja juga dinilai tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Tak hanya itu, dalam pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi undang-undang serta draft Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak mudah diakses publik. Kendati demikian, MK menyatakan seluruh substansi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya bersama dengan pemerintah berencana untuk menggelar rapat kerja pada 6 Desember mendatang. Rapat itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita akan raker nanti bersama pemerintah tanggal 6 Desember untuk membahas beberapa pokok-pokok. Menyimak, mencermati keputusan MK itu kan kita diberikan waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan itu bisa melalui fungsi pengawasan dan lain sebagainya, dan tentu kemudian kita akan rapat bersama dengan pemerintah di raker itu. Ya, mungkin akan di follow up dengan bentuk tim kerja ya bersama, dan kemudian ya tidak akan mengambil kebijakan-kebijakan turunan berupa PP yang strategis seperti amanat MK. Itu yang menjadi konsen kita. Jadi DPR tentu akan menjadikan ini catatan. Jadi teman-teman, ini suatu hal yang wajar saja
Kenapa? Karena ini pengalaman pertama kita dalam membuat undang-undang berupa Omnibus Law. Pemirsa, apa dampak dan tindak lanjut dari putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Badan Legislasi DPR RI fraksi Golkar, Firman Subagio, dan pengamat hukum tata negara Bayu Dwi Anggono. Selamat malam Pak Firman, Mas Bayu. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, oke, saya akan ke Pak Firman dulu. Pak Firman, apa tindak lanjut dari pemerintah dan DPR setelah MK meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja dirombak? Baik, terima kasih. Tentunya patut atau perlu kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi karena ini adalah merupakan keputusan lembaga tertinggi yang memang mempunyai otoritas dan kewenangan. Oleh karena itu, DPR akan melakukan langkah-langkah seperti yang telah dijelaskan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi. Adapun judicial review ini adalah sebuah kelaziman di setiap undang-undang. Ketika ada masyarakat yang kurang puas, memang diberikan koridor secara konstitusi untuk melakukan JR. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak konstitusionalnya atau inkonstitusionalnya. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan secara cermat dari 5 hakim yang telah menyampaikan pendapatnya, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini karena tidak ada di dalam undang-undang itu tidak dinormakan dan tidak ada frasa di Undang-Undang 12 tahun 2011. Oleh karena itu, kalau ini yang dimaksudkan, maka DPR akan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Sehingga kalau itu sudah dilakukan revisi, maka dengan sendirinya sesuai dengan amar keputusan itu sah demi hukum dan kemudian dianggap konstitusional. Ini satu hal. Nah, oleh karena itu saya sebagai saksi fakta, saya sudah menjelaskan yang cukup panjang lebar termasuk apa yang telah ditayangkan tadi, kurang transparan dan sebagainya. Sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini dibahas secara transparan karena ini disiarkan langsung dan kemudian melalui YouTube, melalui TV Parlemen dan kemudian terbuka untuk siapapun. Dan kami juga mengundang stakeholder dari organisasi buruh lebih daripada 20, termasuk pengusaha kita libatkan semua. Termasuk undang-undang penyiaran yang tidak selesai, bertahun-tahun dibahas, ini semua selesai di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu kita menghormati, maka kami akan melakukan tahapan-tahapan itu. Oke, Pak Firman, berarti tindak lanjutnya yang pertama adalah DPR ini akan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangannya atau bagaimana dulu, Pak? Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya adalah sebelum nanti kita masuk ke substansi untuk merevisi Undang-Undang 12 Tahun 2011, maka kita harus masukkan dulu di program legislasi nasional. Di dalam program legislasi nasional nanti, siapa yang akan menjadi inisiatornya, dan kemudian nanti harus menyertakan naskah akademis dan kemudian draft rancangan undang-undangnya. Setelah itu diajukan lagi pada DPR, disepakati bersama pemerintah untuk dilanjutkan pembahasan. Oke, baik. Yang mungkin banyak orang belum memahami adalah soal putusan bahwa ini adalah inkonstitusional bersyarat. Nah, Mas Bayu, sebetulnya apa itu putusan inkonstitusional bersyarat? Karena ini masih jarang kita dengar. Iya, Mbak Sylvia. Jadi hari kemarin itu hari bersejarah ya, dalam 18 tahun Mahkamah Konstitusi eksis di Republik ini. Kenapa hari bersejarah? Karena itu pertama kali pengujian formil itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selama ini tidak pernah pengujian formil itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua kemudian, ini untuk pertama kalinya juga dalam pengujian formil Mahkamah Konstitusi menggunakan pernyataan inkonstitusional bersyarat atau putusan inkonstitusional bersyarat. Hal ini biasanya digunakan dalam pengujian material ya, menyangkut substansi dari suatu undang-undang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan putusan inkonstitusional bersyarat dalam uji formil ini? Pertama, uji formil itu kan belum masuk kepada materi dari undang-undang. Hanya bicara apakah prosedur, tata cara, dan asas pembentukan undang-undang itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam pembuktian di MK terhadap perkara ini ternyata terbukti baik itu tata cara, kemudian asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, maupun jika ditemukan setelah pengesahan di DPR masih ada perubahan-perubahan terhadap substansi padahal tidak diperkenankan. Nah, itu menunjukkan
ada pertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, MK menyadari bahwa ada persoalan obesitas regulasi, ada persoalan tumpang tindih undang-undang, ada tujuan yang ingin dicapai dari pemerintah dengan membentuk Undang-Undang Cipta Kerja bersama DPR. Nah, padahal kalau sebenarnya uji formil itu dikabulkan, harusnya kan undang-undang ini batal. Namun apa daya, 1 tahun ini kan sudah ada hampir bahkan 45 lebih ya peraturan pelaksana, baik itu adalah peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden. Nah, belum lagi praktek-praktek sudah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sehingga demi kepentingan yang lebih besar gitu ya dalam pertimbangan hukum itu MK menyatakan oke, ini inkonstitusional, memang mengandung persoalan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan tata cara pembentukan undang-undang. Namun pemerintah diberikan kesempatan dalam waktu 2 tahun untuk memperbaiki, maka disebut inkonstitusional bersyarat. Jadi nanti kalau 2 tahun tidak diperbaiki, maka menjadi inkonstitusional permanen. Artinya dia akan dibatalkan secara keseluruhan. Mas Bayu, menurut Anda sebetulnya putusan MK ini adalah putusan yang terkesan kompromistis karena polemik panjang Undang-Undang Cipta Kerja atau seperti apa sih? Nanti Pak Firman juga boleh menanggapi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time bisa akan kembali sesaat lagi. Putusan MK itu harus kita hargai. Kenapa? Itu adalah proses daripada proses demokrasi dan tatanan pemerintahan yang baik di negara seperti kita ini. Kita memberikan contoh kepada negara lain bahwa ini berjalan semua. The check and balances ada. Hak daripada suara dari setiap bangsa ada, bisa. Nah, dan pertanyaannya adalah keputusan itu sendiri. Waktu keputusan itu dibuat, kita menghormati seluruh hakim-hakim yang ada, dan kita menghormati juga masukan yang diberikan, siapa yang mau bawa masuk. Nah, dari situ kita juga bisa lihat bahwa keputusan itu mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku. Ini penting, karena jangan sampai ada nanti berita bahwa undang-undang itu sudah dibatalkan. Tidak loh, undang-undang itu tetap ada. Kami kembali lanjutkan perbincangan. Mas Bayu, tadi sebelum jeda saya bertanya apakah sebetulnya putusan MK ini adalah keputusan yang kompromistis karena memang polemiknya berkepanjangan. Apakah menurut Anda ini kompromi? Ya, jadi ini tergantung cara melihat ya. Kalau pendekatannya legalistik formalistik pasti ini dianggap kompromistis. Kenapa? Karena kan uji formil itu sebenarnya hitam putih saja. Kalau caranya cacat, prosedurnya tidak dilalui, tidak ada menggunakan asas keterbukaan, maka berarti kan dia bertentangan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang ada di Undang-Undang 12 2011. Nah, harusnya kalau memang seperti itu, begitu terbukti memang bertentangan, ya harusnya tidak berlaku secara keseluruhan. Namun pandangan yang sebaliknya, yang dia non-legalistik formalistik berpandangan, Hakim MK kan seorang negarawan. Jadi tidak hanya memikirkan hitam putih, apakah pembentukannya sesuai dengan tata cara atau tidak. Dia melihat tujuannya. Dia melihat tahun ini bagaimana prakteknya, sudah banyak peraturan pelaksana. Kalau ini langsung dicabut, banyak mana manfaat atau kerugiannya. Sehingga muncullah putusan yang disebut sebagai inkonstitusional bersyarat. Artinya memang cara pandang kita dengan memandang putusan ini, apakah legalistik formalistik atau non-legalistik formalistik sangat tergantung, sehingga menyebabkan tadi ada yang bisa mengatakan ini kompromistis, begitu ya, atau mengatakan ini adalah kenegarawanan para hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi publik yang akan menilai, sebagian tentu akan terbelah, mengatakan ini kompromistis, tapi mengatakan inilah kenegarawanan para hakim Mahkamah Konstitusi, Mbak Sylvia. Oke, ada tujuan besar yang dilihat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, tapi secara formil atau secara tata kerjanya dinilai ada yang kurang. Nah, oleh karena itu Pak Firman, MK kan sudah meminta agar pemerintah melibatkan banyak pihak untuk membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kalau nanti sudah kembali dibuka partisipasi publik, apakah itu berarti akan ada pergeseran substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja? Begini, kalau kita mengikuti ajas pembahasan undang-undang dan metode yang kita lakukan, karena undang-undang ini kan masuk kategori kumulatif terbuka. Kalau kumulatif terbuka itu yang akan kita revisi adalah hanya pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita tidak boleh melebar, kita tidak boleh membahas pasal-pasal yang lain. Kecuali kalau pasal itu dibatalkan dengan tegas oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu kami rubah. Tetapi kalau tidak, kita tidak boleh merubah itu karena ini adalah kumulatif terbuka. Jadi harus clear melihatnya. Saya sepaham dengan Pak Bayu bahwa Hakim Mahkamah Agung itu adalah negarawan, sehingga beliau melihat ada kepentingan besar
dan kemudian ada kepentingan negara yang lebih harus mendapat perhatian juga. Oleh karena itu, sekarang kita harus memperbaiki apa yang menjadi kelemahan. Dan kami sedang melakukan kajian dari mulai tadi pagi, kita sudah mulai mempelajari dari keputusan ini. Namun ada dua hal penting yang kita sampaikan dalam forum ini adalah Undang-Undang 12 tahun 2011 yang selalu diulang-ulang oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa itu dianggap inkonstitusional karena tidak ada frasa omnibus law, maka itu harus kita utamakan. Baik. Karena kalau itu tidak kita revisi undang-undang atau perbaikan pasal-pasal yang lainnya, itu akan tetap akan dikatakan inkonstitusional lagi karena itu tidak diatur dalam Undang-Undang 1211. Oleh karena itu ini yang harus utama kita perbaiki. Oke. Kemudian Mas Bayu, dengan adanya putusan bahwa pemerintah tidak lagi menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Ciptaker, apakah itu juga berarti menangguhkan PP yang sudah lebih dahulu diterbitkan oleh pemerintah? Misalnya ada PP soal upah. Ya, jadi sebenarnya putusan ini kan berlaku ke depan ya. Kalau kita lihat di amar putusannya kan MK tetap menyatakan dalam rentang waktu 2 tahun undang-undang ini tetap berlaku. Begitu juga tentu peraturan pelaksanaannya. Namun harus diingat, ada pesan konstitusional di pertimbangan putusan MK, yaitu tidak boleh lagi sepanjang undang-undang ini belum diperbaiki, Undang-Undang Cipta Kerja, membuat peraturan pelaksanaan yang baru atau membuat kebijakan strategis dari undang-undang ini. Nah, sebenarnya ini adalah pesan kuat dari MK, hai pembentuk undang-undang, segeralah perbaiki undang-undang ini agar kemudian pemerintah bisa kembali untuk melaksanakan agenda-agenda pembangunan yang tentunya berdasarkan pada undang-undang inilah. Pertanyaannya adalah bagaimana segera kita untuk memperbaiki undang-undang ini. Maka apa yang telah terbukti terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pembentukan undang-undang ini harusnya tidak terulang dalam proses perbaikan. Maka saya katakan hati-hati juga, tidak hanya sekedar memperbaiki. Satu, tentu revisi Undang-Undang 12 2011 atau sekurang-kurangnya perpres tentang lampiran teknik pembentukan undang-undang yang itu memang menjadi syarat untuk bisa diakomodirnya omnibus law dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena memang teknik omnibus law belum ada di lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Berikutnya adalah asas keterbukaan. Jangan hanya sekedar kemudian kami mengundang para pihak, tapi bagaimana kemudian keterbukaan atas setiap pembahasan itu bisa diikuti. Dan kemudian partisipasi itu bermakna ketika memang didengarkan betul dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Jadi saya pikir PR terbesar kita adalah apakah kita akan mengulang kegagalan sebelumnya, kesalahan sebelumnya, yang pada waktu itu tidak ketemu ya antara pembentuk undang-undang dengan publik, pembentuk undang-undang dengan logikanya sendiri, menganggap bahwa ini sudah tepat, sebaliknya publik mengatakan ini tidak tepat. Nah, jadi ke depan menurut saya yang paling penting adalah belajar dari putusan MK ini agar tidak terulang ke depannya. Saya pikir kedua belah pihak, publik maupun pembentuk undang-undang harus menundukkan diri bahwa ini setara dalam konteks pembentukan undang-undang karena menyangkut kepentingan bersama, kepentingan semua dalam konteks pembangunan yang ada di Indonesia. Begitu. Baik, oke. Nah, Pak Firman, bagaimana DPR memastikan bahwa tidak ada lagi kesalahan yang terjadi dalam proses pembentukan atau revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini dan memastikan betul dalam waktu 2 tahun ini bisa diperbaiki? Saya meyakini bahwa persoalan-persoalan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu kalau mau dibikin panjang juga panjang, tapi kalau mau dibikin sederhana juga sederhana. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan di awal, agar undang-undang ini konstitusional sesuai dengan apa yang diinginkan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, maka Undang-Undang 12 tahun 2011 itu akan menjadi tahapan utama sebagai dasar hukum untuk melakukan revisi undang-undang seterusnya. Ini yang penting. Oleh karena itu, untuk revisi Undang-Undang 12 tahun 2011 itu kan hanya menambah frasa omnibus law. Nah, oleh karena itu nanti akan melibatkan pakar-pakar hukum tata negara seperti Pak Bayu ini, kita ajak diskusi, kita akan undang bagaimana penyempurnaan ini. Karena ini juga tidak terlampau sulit menurut pandangan kami. Kami sudah sering melakukan hal seperti itu. Baik. Oke, kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Pak Firman Subagio dan juga Mas Bayu Dwi Anggono, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.